Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nesia Batam ya. Halo pencinta matematika se-Indonesia. Kali ini saya ingin membahas materi matematika di kelas 8 SMP di bab 3 yaitu relasi dan fungsi ya. Di kelas 8 ya, bab 3 itu adalah relasi dan fungsi. Tapi kali ini kita hanya membahas relasi. Oke ya. Relasi. Oke, pengertian dari relasi itu sendiri adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Ya, berarti mereka ada dua atau lebih himpunan yang saling berhubungan ya. Yaitu hubungan anggota A dengan hubungan anggota B itu mereka saling berkaitan. Ya, mereka itu saling berkaitan sehingga mereka ini bisa dikatakan relasi. Contoh misalnya, saya bikin himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan B itu saya bikin adalah A, B. Oke, nah seandainya 1 itu adalah angkanya A, 2 itu adalah B. Oke. Nah, ini bisa kita katakan sebagai relasi. Karena apa? Karena anggota himpunan A itu berhubungan dengan anggota himpunan B. Oke ya. Kita memberi nama ya. Yang A itu adalah namanya domain. Domain adalah daerah asal. Sedangkan yang B itu adalah kodomain, atau kata lainnya adalah daerah kawan. Oke. Nah, atau hasilnya ya disebut rank. Ya, rank itu adalah daerah hasil. Oke ya. Nah, relasi ini, cara menyatakan relasi juga bisa kita sampaikan dalam tiga cara ya. Cara yang pertama itu adalah dengan model grafik panah. Grafik panah itu seperti apa? Grafik panah itu yang seperti yang tadi kita buat. Ini grafik panah. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode grafik apa? Kartesius ya. Kartesius ya, yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Terus yang ketiga adalah kita cara membuat himpunan berurutan ya. Berurutan. Kita bikin himpunan berurutannya. Oke ya. Contoh grafik panah dari soal yang ini itu adalah yang barusan kita buat. Oke, kalau grafik kartesius, oke ya, kalau grafik kartesius kita buat, ya, teman-teman usahakan kalau grafik kartesius itu, yang ini adalah domain, yang ini adalah kodomain, jangan sampai salah. Oke, nah, domain itu adalah daerah asalnya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, berarti yang kodomain tadi adalah A, B. Oke, 1 tadi adalah A, 2 tadi adalah B. Ya. Nah, untuk cara menyajikannya secara grafik kartesius seperti ini. Oke, kalau secara himpunan berurutan kita baca dari yang himpunan A, yaitu ya. Himpunannya itu kalau di himpunan kita harus bikin kurung kurawal ya. Himpunan yang pertama itu adalah mulai dari 1 ya. 1 dengan A. Oke. 2 dengan B. Ya. Nah, itulah yang yang himpunan berurutannya dari contoh yang berikutnya. Oke, biar lebih paham lagi, kita bahas contoh bentuk relasi.
teman, intinya di relasi itu himpunan A dengan himpunan B harus saling berhubungan. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Grafik ya. Diagram grafik 1, 2, 3, 4. Oke, yang B-nya A, B, C. Misalnya ini nih himpunan A, ini himpunan B. Nah, seandainya di sini ya tidak ada garis yang berhubungan antara A dan B, maka dia tidak dinyatakan sebuah relasi karena tidak ada hubungan dengan mereka. Nah, seandainya nanti ada hubungan yang seperti ini, ini bisa kita simpulkan. Misalnya contoh soalnya seperti ini ya. Himpunan A dengan himpunan B relasinya adalah seperti ini. Maka domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Kodomainnya adalah A, B, C. Nah, hasil atau rank itu adalah A dan B. Kenapa C enggak? Ya karena C enggak hasilnya. Hasil itu kita lihat yang di bagian B, tapi dia dipilih oleh berhubungan dengan yang A. Maka itu hasilnya. Oke, maka kalau kita sajikan himpunan berurutannya adalah itu adalah 1 dengan A, 1 dengan B. Ya, ini adalah himpunan berurutannya. Oke, misalnya kita kasih contoh lain ya dengan model yang sama. Misalnya himpunan A kita bikin sama ya. 1, 2, 3, 4. Himpunan B kita bikin sama juga, A, B, C. Ya, jangan lupa kasih titik-titik di depannya ya. Nah, misalnya hubungannya seperti ini. Contohnya. Nah, ini teman-teman sama-sama ya dalam hati ya. Domainnya adalah 1 tetap, 2, 3, 4. Ini domain itu adalah semuanya. Oke. Kodomainnya itu juga adalah A, B, C. Nah, rank atau daerah hasilnya adalah A dan B. Hanya saja beda di himpunan berurutannya. Himpunan berurutannya itu adalah 1 dengan A. Kita baca, 1 masih ada lagi, 1 dengan B, 2 nggak ada, langsung ke 3 dengan B juga. Oke. Nah, ini masih bisa dikatakan sebuah relasi karena himpunan di A ini berhubungan dengan himpunan anggota yang di B. Oke ya, teman-teman harus memahami di kata-kata contoh bentuk relasi ini adalah domain, kodomain dengan rank. Hasilnya itu adalah di mana di B ini, anggota himpunan B ini berhubungan dengan himpunan di A. Maka itu adalah ranknya. Ini A dengan B. Oke ya, kita kasih contoh satu lagi. Misalnya dengan hasilnya yang ranknya ini misalnya berbeda ya. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Misalnya kita bikin sama lagi. 1, 2, 3, 4. 1. A, B, C. Oke ya. Misalnya semuanya tertuju di sini. Oke ya. Domain kita salin semua anggota A. 1, 2, 3, 4. Ya. Kodomain kita salin semua anggota B. A, B, C. Nah, daerah rank atau hasilnya sendiri adalah A. Kan hanya A. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, berarti himpunan berurutannya itu adalah 1A, 2A, 3A, dan 4A. Gitu ya. Oke, kita masuk ke penyajian dari contoh soal menyatakan relasi dalam bentuk panah, kartesius, dan himpunan berurutannya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Misalnya Andi. Andi itu hobinya adalah bermain bola dan bermain musik. Oke.
Nah, sedangkan Budi itu suka, hobinya hanya bermain musik saja. Sedangkan C ya, Cinta, kita pakai Cinta. Misalnya Cinta suka main musik dan puisi. Oke ya. Nah, cara menyatakan relasi kan ada tiga. Oke. Satu, yang pertama dengan grafik panah. Ya, grafik panah yang seperti kita kerjakan yang tadi. Oke, grafik panah kita buat. Ada Andi, ada Budi, oke, ada Sinta. Misalnya ini himpunan A itu namanya ya. Nah, himpunan B itu ada bola, ada musik, ada puisi. Bola, musik, dan puisi. Oke ya. Nah, grafiknya adalah Andi suka bola, kita garisin. Sama musik, kita garisin seperti ini. Terus Budi suka musik, begini. Sinta suka musik dan puisi. Sinta suka musik dan puisi. Oke ya. Nah, misalnya kita buat lagi datanya, domain. Domain, rank, sama himpunan berurutannya ya. Nah, maka domainnya adalah Andi tadi, Budi tadi, dan Sinta. Sedangkan kodomainnya tadi adalah bola, musik, dan puisi. Nah, sedangkan rank, ternyata rank semuanya terpilih ya. Seandainya lah di sini ada misalnya pun main misalnya adalah membaca, maka nggak akan kita tulis juga karena membaca nggak dipilih dari antara mereka ini, jadi dia nggak ada hasil. Oke ya, berarti tadi di sini juga bola, musik, dan puisi. Nah, himpunannya adalah kita tulis Andi bola, Andi musik, musik, terus ada Budi dengan musik ya. Terus ada lagi Sinta dengan musik, Sinta dengan puisi. Nah, baru kita tutup kurawalnya. Nah, itu cara menyajikan himpunan berurutannya. Nah, yang kedua tadi adalah menyatakan dalam bentuk kartesius ya. Gampang saja kartesius ya. Ingat, yang di bawah tadi apa? Adalah domain. Yang di atas adalah garis Y, sumbu Y maksudnya ya. Kodomain. Misalnya sini adalah Andi, Budi, Cinta ya, Sinta. Nah, misalnya di sini adalah bola, musik, puisi. Nah, maka Andi suka bola dan musik tadi ya. Di sini dan musik. Ya, oke ya. Sini ya. Nah, si Budi hanya suka musik saja. Nah, berarti di sini. Oke. Nah, sedangkan Sinta sukanya adalah musik dan puisi. Oke. Nah, yang titik-titik ini adalah rank. Oke. Nah, ini semua titik-titik ini disebut dengan rank. Nah, kodomain semuanya ini kodomain. Domain semuanya ini domain. Ini adalah semuanya kodomain. Oke ya. Nah, yang ketiga adalah penyajian secara himpunan berurutan. Nah, kebetulan sudah kita bahas di sini. Oke. Himpunan berurutannya adalah kita baca Andi bola, Andi musik, Budi musik, Sinta musik, Sinta puisi. Oke ya. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan dari pengertian
dari relasi itu sendiri. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kita semua bisa berlangganan, dan jangan lupa share ke teman-teman lain agar mendapatkan manfaatnya, dan tinggalkan jempol kalian semua di channel saya.